Prof. Idrus, ini terkait dengan bed occupancy rate yang memang kalau kita lihat menurun, tapi ada juga masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang mengatakan bahwa bed occupancy menurun. Apakah memang tracingnya yang kurang ataukah seperti apa ini, Prof. Idrus, kalau dari pandangan Prof. Idrus sendiri? Ya, jadi kalau saya melihat itu memang kurang ya, di samping testing menurun, tetapi yang penting kan dia positivity rate-nya. Positivity rate-nya juga itu menurun. Karena kalau positivity rate-nya tinggi, walaupun misalnya yang di testing itu sedikit, tapi kalau positivity rate-nya itu berbahaya ya. Tapi ini juga saya lihat positivity rate itu yang tadinya 30-40% itu sudah menurun. Bisa sampai ya di atas 10, malah ada yang hanya bersekitar 5%. Nah, ini pertanda baik. Cuma barangkali saya sebetulnya juga jangan sampai begini ya. Saya lihat Kota Madia ya kita mengapresiasi bahwa banyak cara-cara atau ide-ide yang telah disampaikan atau telah dibuat demi untuk bagaimana memerangi COVID ini. Cuman yang barangkali saya masih melihat bahwa ini masih mengambang ya. Katakanlah kita lihat dulu tim detektor. Tim detektor itu menggunakan 15.000 tenaga relawan. Nah, itu yang saya bilang itu bermanfaat setelah sekian hari itu kan berhenti ya, tidak bermanfaat. Nah, saya juga sudah mengkritisi pada waktu itu kalau dia pakai baju APD, terus satu APD kan berapa harganya? Kalau 15.000 kali sekian itu kan bukan uang sedikit tuh. Nah, sekarang lagi dengan sistem kontainer ini, kalau saya dengar tadi apa disampaikan, bahwa kontainer itu hanya untuk menyimpan barang-barang alkes untuk digunakan COVID. Nah, apakah memang cukup efektif untuk itu? Nah, tadinya saya pikir itu pelayanan, sehingga kalau itu pelayanan, saya juga bertanya, apa bedanya nanti kontainer dengan puskesmas yang ada? Nah, kalau puskesmas kan itu masyarakat sudah tahu, fasilitas di sana sudah baik, SDM-nya sudah ada. Nah, ini tambah lagi, dan saya lihat kan tadi ada mata anggaran juga. Nah, itu berapa? Jadi saya kira, oke lah, di samping kita harus menghargai ide-ide yang ada, tetapi pemanfaatannya yang barangkali harus kita lihat. Tadinya saya berpikir kontainer yang ada itu di sekian 441 ya, cukup banyak. Itu dipersiapkan untuk ya semacam program mitigasi lah. Kalau ada apa-apa ya barangkali bisa dilakukan testing di sana, membantu puskesmas, atau kalau ada orang yang mau divaksin, membantu di sana untuk divaksin, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau tadi diterangkan, saya mendengar ya cuma sebagai tempat penyimpanan alat-alat aja, ya. Dan kalau itu dimanfaatkan, seperti saya katakan tadi, itu kan memerlukan SDM yang bukan sedikit. Nah, saya kembali kepada detektor. Dulu kan ramai karena dikatakan ada 5.000 pasien hasil dari detektor itu dengan saturasi di bawah 90 ya. Nah, saya sebagai orang medis mempertanyakan kalau di bawah 90 itu kan sudah berat. Nah, rupanya katanya ya itulah konsekuensi kalau bukan orang medis, bukan orang yang mengetahui disuruh bekerja dan akhirnya mungkin salah informasi. Yang jelas itu bukan di bawah 90. Kalau di bawah 90 itu sudah banyak sekali orang yang barangkali masuk di dalam zona kritis. Nah, ini yang barangkali yang perlu ya saya pikirkan perlu penjelasan lah dari pemerintah. Untuk apa sih itu misalnya? Karena jangan sampai nanti ini ya jadi bahan temuan juga ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, malah saya melihat sekarang, kalau pemikiran saya, kalau untuk mitigasi, untuk supaya pencegahan, kita perkuat aja barangkali puskesmas yang ada. Ya, karena di sana SDM-nya, kita cari orang berapa banyak yang kira-kira yang belum divaksin. Karena kalau misalnya kita sudah mencapai herd immunity 70%, ya kita sudah bisa lebih tenang ya, untuk ya katakanlah
mungkin tidak, walaupun misalnya ya ada varian baru lagi Mu itu datang ya, barangkali kita sudah siap untuk itu. Nah ini yang saya bilang, saya pikir itu persiapan untuk melakukan semacam mitigasi lah, preparedness ya, untuk kalau ada apa-apa kita sudah siap. Tetapi kalau tadi penjelasan, apalagi kalau satu kontainer itu kan hanya sebagai kayak gudang aja tempatnya. Nah kalau kontainer yang bagus itu mestinya dilengkapi dengan AC kalau untuk supaya orang bisa nyaman di dalam bekerja, ya. Karena banyak sekarang lab-lab untuk pemeriksaan PCR itu kan juga kontainer, tetapi kontainer yang saya kira cukup bagus. Ini barangkali memang perlu kejelasan ya, perlu kejelasan dari pemerintah. Kira-kira kegunaannya itu untuk apa sebetulnya ya? Itu barangkali tambahan dari saya. Baik, terima kasih Prof. Idrus. Kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat kebijakan publik. Ini ada Bapak Adnan Nasution. Pak Adnan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih, Ade. Ya, baik Pak Adnan. Tadi ini kita sudah cukup panjang ya berbicara terkait dengan kontainer COVID ya, yang memang disediakan di 141 kelurahan. Nah, kalau dari pandangan Pak Adnan sendiri, sebelum kita kembali ke Pak Alok mengenai fungsi dari kontainer tersebut, seperti apa pandangan dari Pak Adnan terkait dengan kehadiran kontainer COVID-19 ini? Halo. Ya. Suara nggak kedengaran. Halo Pak Ade, suaranya tidak kedengaran. Oke, baik, saya ulang. Bisa Pak, diulang? Ya, Pak Adnan, ini tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan kontainer COVID-19. Nah, sebelum kita ke Pak Alok mengenai fungsinya, mungkin dari pandangan Pak Adnan sendiri terkait dengan kehadiran kontainer COVID-19 ini seperti apa Pak Adnan? Ya, terima kasih Saudara Ade. Assalamualaikum Prof. Idrus. Assalamualaikum Pak Nasar Desi. Ya, oke, kalau cerita tentang kontainer, kalau kontainer itu adalah replikasi atau sama saja fungsinya dengan kapal ini, ya kalau menurut saya, ya itu tidak lebih dari ini kemarin, ya sebaiknya ditiadakan saja. Ya, kalau menurut saya, kalau fungsi itu sama saja dengan ini gitu. Kalau tidak, katakan ada operasional lain, ya itu boleh saja dilakukan. Ya, nah kalau kontainer kemungkinan besar, kalau menurut saya karena dia menggunakan kontainer yang cukup besar, ya saya pikir itu tidak sangat efektif gitu. Ya, apalagi efisien. Kalau kita melihat kapal ini kemarin, kalau itu akan dijadikan sebagai kontainer ini akan dijadikan sebagai isolasi, tempat isolasi. Kalau dia di darat, ya mending sekali menggunakan rumah sakit atau gedung-gedung yang bisa disediakan gitu, dibanding dengan kontainer. Karena kontainer itu harus menyewa mahal lagi, sementara peruntukan untuk kontainer itu sangat berbeda. Kalau kontainer digunakan untuk isolasi, itu cukup panas. Tempat yang bisa kita gunakan kalau hanya sekedar untuk menyimpan itu. Jadi, Saudara Ade, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adnan. Saya langsung aja ke Pak. Kelihatannya Saudara Ade sinyalnya gangguan ya, apa saya yang gangguan ini? Oh ya, sepertinya memang jaringan saya nih Pak Adnan yang gangguan. Tapi gimana, suara saya masih terdengar jelas? Ataukah terputus-putus? Ya. Kayaknya ada gangguan, Ade. Oh, oke. Baik, kalau gitu saya ke Pak Alok. Pak Alok, gimana suara saya kedengaran Pak Alok? Halo? Putus-putus. Apa sinyal saya yang gangguan apa? Jaringan saya seperti ini, Pak. Pak Nasar, kedengaran? Jaringan. Siap, saya dengar Pak Adnan. Ya, siap. Pak Alok, gimana suara saya sudah jelas sampai sekarang?
Ya, bisa. Alhamdulillah. Oke. Ya, jelas. Baik, Jelas. Pak Alok, ini mungkin langsung saja kita langsung meminta penjelasan terkait sebenarnya fungsi utama dari kontainer COVID-19 ini apa? Karena banyak orang yang menduga bahwa kontainer ini mungkin dijadikan sebagai tempat isolasi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini, halo, gimana? Masih terhubung? Ya. Ya. Masih. Iya. Coba diulangi sudah. Pak De, agak Oke, terputus baik. tadi. Baik Pak Alok, ini langsung saja saya menanyakan bahwa fungsi utama dari kontainer COVID-19 ini apa? Karena memang banyak masyarakat yang masih belum tahu dan masih banyak informasi-informasi simpang siur terkait dengan kontainer COVID-19 ini. Oke, terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ukuran teknisnya kurang lebih 5 kali 7 meter posisi bangunan kesehatan ini dan sifatnya adalah permanen. Dan desainnya itu yang dikeluarkan oleh PU adalah di dalamnya ada tempat untuk pelayanan fungsi-fungsi kesehatan utamanya berkenaan dengan COVID. Salah satunya juga adalah tentu penyimpanan alat-alat kesehatan. Di dalamnya juga disiapkan ruangan untuk vaksinasi. Seperti itu yang tergambar dalam bangunan yang dibuat dan didesain oleh PU Kota Makassar. Sehingga memang bahwa idenya adalah ide dalam rangka mitigasi. Jadi ada mitigasi yang sifatnya sebagai tanggung jawab pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat pelayanan di dalam hal-hal yang berkenaan dengan COVID-19 yang ada di Kota Makassar, karena ini disiapkan bangunannya 141 di kelurahan. Salah satu fungsinya yang saya sebutkan tadi adalah misalnya menyimpan alat-alat kesehatan, melakukan fungsi-fungsi pelayanan kesehatan yang terkhusus untuk COVID-19 di Kota Makassar. Fungsinya juga salah satunya ada ruangan vaksinasi yang ada di dalam kontainer itu. Memang membutuhkan fasilitas-fasilitas yang sifatnya memenuhi standar kesehatan di dalam nanti di ruangan yang yang disiapkan di dalam ruangan yang ada di kontainer itu. Jadi fungsi pelayanan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan COVID-19 di Kota Makassar. Iya, itu fungsi yang utama karena kita ingin mendekati warga per kelurahan melalui penyediaan bangunan kesehatan ini. Itulah sebabnya disediakan 141 kelurahan yang ada di Kota Makassar disiapkan bangunan kesehatan yang namanya kontainer. Jadi kontainer yang kita maksud tidak seperti kontainer yang ada di misalnya kontainernya truk, tapi ini adalah di mata anggarannya bernama kontainer bangunan kesehatan. Spesifikasi teknisnya sudah dibuat oleh PU. Di dalam desain ruangannya ada juga fungsi-fungsi pelayanan kesehatan terkait dengan COVID. Apakah ini tidak tumpang tindih dengan puskesmas? Ya, sesungguhnya dia tidak akan tumpang tindih karena puskesmas itu rata-rata misalnya ada di tingkat kecamatan. Sementara kontainer ini di 141. Jadi fungsi pelayanan percepatan terhadap penanganan COVID itu dilakukan dalam rangka di bangunan kesehatan yang dibuat di dalam program Makassar Cover. Tentu kita tetap menerima masukan bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di dalam kontainer itu tentu harus memenuhi standar kesehatan. Ya, tentu sebagai penanggung jawab kegiatan misalnya tentu harus menyediakan itu sesuai dengan standar-standar kesehatan seperti yang disampaikan oleh Prof. Idrus tadi. Terima kasih masukannya Prof. Dan akan disampaikan bahwa sesungguhnya fungsi-fungsinya harus ditingkatkan dalam percepatan penanganan COVID yang ada di tingkat kelurahan.